Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bersama-sama kita akan beribadah syukur dalam rangka HUT GKP Teluk Jambe yang ke-18 tanggal 25 Mei 2020. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian PKJ nomor 216 ayat 1 dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Marilah kita bersama berbakti mengagungkan kemuliaan namanya yang kudus, yang telah menuntun perjalanan GKP Teluk Jambe memasuki usia yang ke-18. Marilah kita bersama berbakti mengagungkan kemuliaan namanya yang kudus, yang telah menuntun perjalanan GKP Jemaat Teluk Jambe memasuki usia yang ke-18 tahun pada hari ini. Kami mau bersorak-sorai dan bersukacita karena begitu besar cinta-Mu bagi kami yang telah menuntun perjalanan GKP Teluk Jambe baik dalam suka maupun dalam duka. Ya Tuhan, Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah syukur memperingati HUT ke-18 GKP Jemaat Teluk Jambe saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya melalui tuntunan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita akan sambut votum dan salam ini dengan bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Marilah memuji Allah.
Kita akan masuk dalam doa syukur. Doa syukur ini akan kita lakukan secara litani. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena atas penyertaan-Mu sajalah kami dapat bersekutu pada saat yang penuh rasa dan sukacita ini. Engkau begitu baik ya Tuhan, sehingga pada hari ini gereja-Mu boleh sampai di usianya yang ke-18 tahun. Sekalipun pada tahun ini kami harus merayakannya dari rumah kayu masing-masing karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam rentang waktu tersebut, tentunya telah banyak dinamika yang dialami oleh gereja-Mu. Suka dan duka datang silih berganti. Tantangan, rintangan, pergumulan, dan hambatan telah dirasakan oleh jemaat-Mu dari generasi ke generasi. Namun Engkau tetap setia menopang gereja-Mu, sehingga sampai saat ini gereja-Mu boleh tetap hadir menjalankan amanah agung-Mu. Untuk semua bukti nyata cinta kasih-Mu, kami mau menaikkan syukur kepadamu dan ajarkan kami untuk senantiasa tahu berterima kasih kepadamu, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadirat-Mu. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 444 ayat 1, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita akan menaikkan pujian lewat pembacaan Mazmur yang terambil dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membacanya secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, saat ini kita bersama-sama akan bersatu hati membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam suasana yang penuh dengan sukacita, memperingati hari ulang tahun GKP Jemaat Luk Jambi yang ke-18. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, dengan penuh rasa syukur dan sukacita pada saat ini kami kembali bersekutu, merasakan anugerah cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terutama bagi kami umat-Mu yang ada di GKP Jemaat Luk Jambi, yang boleh merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, di sepanjang rentang waktu sejarah jemaat-Mu, boleh menapaki tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, dalam rasa syukur, kami ingin merenungkan bagian firman-Mu yang kudus. Bila firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi pedoman dalam kami menapaki dan juga melakukan tugas panggilan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.
Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat yang berbahagia ini, saya ambilkan dari ayat yang sangat terkenal dan juga mungkin sudah akrab di telinga kita, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Di bawah judul perikop tentang nasihat-nasihat, ayat 16 sampai 18 saya bacakan untuk kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama kembali dalam rangka merayakan hari ulang tahun GKP Jemaat Teluk Jambe yang ke-18 tahun. Ya, biasanya kita bersama-sama kumpul di gereja, merayakannya, ya mungkin juga makan bersama-sama seperti tahun lalu. Tapi tahun ini dalam keprihatinan kita merayakannya. Bahkan saya pun harus khotbah tidak langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara, tapi melalui media virtual ini, online, ya. Dan kita bersama-sama meyakini bahwa sukacita yang Tuhan nyatakan tidak pernah akan mengurangi itu semua. Amin. Baiklah, kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan saya ingin mencoba mengangkat sebuah tema dalam renungan kita, yaitu tentang bersyukur di tengah keprihatinan. Iya, dalam bahasa Kristen, ya, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus, ini memang bagi orang dunia mungkin tidak akan masuk akal. Mengucap syukurlah dalam segala apa? Dalam segala hal. Dalam susah, dalam senang, ketika menderita, ketika bahagia. Mungkinkah? Ya, ini mungkin pertanyaan secara manusiawinya. Bukankah seringkali kita mengucap syukur kalau kita mendapatkan berkat? Betul? Ya, bukankah kita bersukacita, berbahagia, mengucap syukur ketika kita katakanlah diberkati, ketika kita berhasil dalam kehidupan kita, ketika mungkin karir kita meningkat, ketika sehat jasmani, ketika hidup berjalan seperti yang kita inginkan. Aduh, puji Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatunya. Tuhan luar biasa, Tuhan sungguh dahsyat. Tapi bagaimana kalau hidup kita kemudian mengalami kegagalan? Bagaimana kalau hidup kita kemudian mengalami sakit penyakit, usaha kita bangkrut, kemudian jabatan tidak pernah naik level, atau rumah tangga kita kacau balau, berantakan dan tidak harmonis? Masih bisakah kita mengucap syukur? Terima kasih Tuhan, saya sudah dikasih sakit penyakit. Bisa? Aduh, susah Pak. Ya. Iya. Manusiawi ketika kita memang selalu mengatakan mengucap syukur itu ketika dalam keadaan senang, sukacita. Ya. Nah, pada umumnya orang sulit mengucap syukur. Ya, bila hidupnya berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Biasanya manusia atau orang akan marah, akan kecewa, putus asa, dan bahkan mungkin menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan yang dijalani dalam kehidupannya. Dan kemudian responnya selalu negatif, pikirannya negatif terus. Namun sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama apa yang dikatakan Paulus pada saat ini dalam bacaan kita, tentang mengucap syukur dalam segala hal khususnya. Memang ada 3 perkara yang tidak boleh dilupakan sebagai orang-orang Kristen dalam ayat yang kita baca ini. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Ya. Bersukacita itu bisa kelihatan nampak dari ekspresi muka kita. Orang Kristen harus bersukacita. Ya.
Kemudian doa menjadi nafas hidupnya dalam segala keadaan. Dan yang terakhir ini yang menjadi bagian renungan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mengucap syukur sikap yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Dan kata mengucap syukur yang berasal dari kata Yunani ekaristeo, itu mempunyai pengertian penuh sukacita, to be grateful. Atau kemudian juga berterima kasih, give thanks, ya, feel thankful. Merasakan kepenuhan. Dan yang kedua berterima kasih atau give thanks. Jadi sebuah ucapan syukur itu bukanlah sekedar kata-kata belaka lipping service saja, diucapkan hanya di bibir saja. Tetapi juga di sini persoalannya ucapan itu harus berasal mengalir dari hati. Jadi ucapan syukur itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan hati dan rasa. Ya, ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani, kesadaran spiritual akan kebaikan-kebaikan dan cinta kasih Allah yang telah dinyatakannya, maka mengucap syukur. Jadi kalau tanyakan kenapa kamu bersyukur? Karena saya merasakan rasa hati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, oleh karena itu ucapan syukur harus di dalam segala hal ini bukan hanya dalam sukacita saja. Tapi juga walaupun kita mengalami hal-hal yang mungkin menyakitkan, menyedihkan, duka cita, kemudian hal-hal kegagalan, kepahitan hidup, dikatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal ini bahasa Yunaninya enpas. Memiliki arti dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan dan kondisi. Nah, dengan demikian sebuah hal yang sangat penting bahwa kita sebagai orang percaya menyadari bahwa sebuah perkara yang penting bagi kita untuk ucapan syukur dengan sepenuh hati di dalam segala kondisi dan segala situasi. Ini hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi dalam Kristus Yesus, dalam bacaan kita Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika di bagian akhir surat yang pertamanya ini. Dia memberikan nasihat-nasihat, ya. Dan kemudian kepada mereka yang kemudian hidup dengan saling menghormati, kepada mereka yang bekerja keras pada saat itu, juga Paulus menasihati jangan lupa sebagai orang-orang percaya dalam segala keadaan itu bersukacita senantiasa. Karena sukacita itu menular seperti penyakit, ya. Ketika orang tersenyum, maka orang pun akan ikut bahagia. Berdoa juga senantiasa menjadi senjata rohani kita. Dan kemudian Paulus mengingatkan mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa demikian? Ya, yang pertama ucapan syukur itu adalah kehendak Allah sendiri. Jadi dikatakan dalam ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi bukan semata-mata keinginan Paulus, ya. Jemaat bersyukur ya, tidak, kehendak Allah dikatakan. Allah menghendaki senantiasa ada ucapan syukur keluar dari hati kita, bukan dari mulut kita saja. Mengungkapkan syukur harus menjadi semacam mereknya, trade mereknya orang-orang Kristen dan juga menjadi gaya hidup, lifestyle-nya kita sehari-hari. Dalam segala hal, bukan karena ada berkat saja. Nah, yang kedua kemudian dikatakan mengucap syukur harus juga dikatakan dalam segala keadaan. Kalau istilah ban mobil itu apa? Ban radial. Dalam segala cuaca, keadaan, terabas terus. Mengucap syukur juga harus dilakukan dalam hal seperti itu. Ungkapan syukur harus keluar dari dalam hati kita. Mau susah, mau senang, ucapan syukur bisa keluar secara alami. Saat kita senang, saat kita menikmati berkat, apa bisa? Ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya tetap mengucap syukur saat kita tidak bisa bersyukur. Ketika mengalami kesulitan,
ketika mengalami persoalan, ketika mengalami penderitaan, bahkan seperti sekarang ini kita pun harus diam di rumah masing-masing. Ketika pandemi saat ini merajalela di mana-mana, banyak orang yang kemudian tidak berdaya, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Bahkan dari sisi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun susah. Bisa bersyukur, Tuhan terima kasih berasku sudah habis. Ya bagaimana memaknai ini? Pak Pendeta bisa-bisanya aja ngomong seperti itu. Masalah perut ini nggak bisa main-main Pak Pendeta. Ya. Dan kita bersama-sama memahami, orang yang tahu bersyukur itu akan senantiasa menemukan alasan untuk bersyukur. Dan sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur senantiasa akan menemukan alasan untuk tidak puas, untuk katakanlah menyalahkan orang lain, dan berpikir secara negatif dalam kehidupannya. Nah, dalam hidup ini, ada banyak hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Maka tidaklah berlebihan kalau firman Tuhan saat ini meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal. Sebagaimana Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Hal yang ketiga dikatakan, ucapan syukur itu merupakan manifestasi dari iman percaya kita, perwujudan iman kita. Ya, jadi orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Meskipun keadaan susah, meskipun keadaan sulit, meskipun menderita. Saya yakin Tuhan itu baik. Masa sih Tuhan meninggalkan saya? Masa Tuhan membiarkan saya? Ya. Dan apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yakin? Percaya? Ya, amin ya, percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam khotbah-khotbah kemarin. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya. Yang senantiasa membimbing aku ke air yang tenang dan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Mazmur mengatakan demikian, menggambarkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan hal yang keempat, orang yang bersyukur itu akan kelihatan dari sikap hidupnya yang senantiasa memuliakan Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang-orang yang tahu menghargai, ya, mau berterima kasih, give thanks atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Seberapapun rezeki yang ia dapatkan. Dalam terima kasih ini mengandung pengertian bahwa kita menghargai karena kita mendapatkan kasih. Kenapa kita bersyukur? Karena saya merasakan kebaikan dan cita kasih Tuhan. Nah, dengan bersyukur, Bapak Ibu Saudara, menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita yang terdalam. Karena itu haruslah tetap mengucap syukur sepanjang kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita masih bernapas, kita masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa menikmati makanan enak. Terima kasih Tuhan. Ya, bahkan maaf ya, sampai ke hal yang terkecil pun, misalnya buang air kecil. Ya. Pernah nggak kita kemudian mengucap syukur, aduh terima kasih Tuhan, saya masih bisa merasakan kenikmatan ini. Ada orang-orang lain yang belum bisa dan tidak bisa menikmati ini, bahkan harus dikateter. Jadi bersyukur dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, mengucap syukur berarti yang pertama itu kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Dan kemudian yang kedua, kita menerima sepenuhnya situasi dan kondisi yang kita alami. Karena dengan mengucap syukur, hal itu menunjukkan bahwa kita dengan sepenuh hati menerima situasi kondisi yang ada. Saya kuliah di Jogja, saya belajar banyak dari orang-orang Jawa di Jogja, khususnya embok-embok di Pasar Beringharjo.
yang senantiasa mempunyai filosofi itu pasrah, sumarah. Meskipun mereka hanya mendapatkan upah kecil, tapi mereka bisa mengkuliahkan anak-anaknya sampai berhasil. Ya, apa cukup mau uang segitu? Ya, kita mah pasrah saja. Orang Tuhan yang mengatur rezeki dan kehidupan kita. Meyakini Tuhan yang berkarya atas hidupnya, yang berdaulat atas kehidupannya. Ya, menerima kenyataannya, tapi dia terus menjalani. Jadi menerima pasrah itu bukan hanya berdiam diri, ya, tapi kemudian dengan tetap menjalani kehidupan ini, berusaha bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan bahkan ketika kita mengalami dan menerima semuanya kehidupan ini, dengan pengertian apa yang terjadi dalam kehidupan ini, sakit, sehat, gagal, sukses, bangkrut, dan sebagainya, itu dipahaminya sebagai atas seizin Tuhan. Karena meyakini Tuhan merancangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam kehidupan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan itu yang merupakan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kemudian dalam keadaan senang kan, naik pangkat misalnya, aduh selamat ya, aduh terima kasih, ini bukan karena kehebatan saya, Tuhan yang mempercayakan semuanya ini. Itu kalau dalam keadaan senang. Tapi dalam keadaan sakit, bisa mengatakan, aduh terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan sakit penyakit ini. Ya. Seharusnya demikian. Kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwa semua aspek kehidupan kita ini merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk mensyukuri kehidupan ini. Contohnya tadi, sakit misalnya. Tuhan, terima kasih. Kalau saya saat ini sakit, berarti Tuhan menghendaki tubuh saya ini istirahat, tidak ngoyo. Ya. Kemudian saya bisa katakanlah merenungkan arti bahwa betapa mahalnya hidup sehat itu. Bersyukur secara positif. Ya. Kalau kita sukses itu suatu kepercayaan. Kalau kita gagal itu sebuah kepercayaan yang harus dilakoni. Kalau kita memiliki sesuatu, harta kekayaan, harta benda dan sebagainya, itu juga suatu kepercayaan, termasuk keluarga, termasuk anak. Ya, bukan milikmu, tapi kepercayaan yang Tuhan titipkan itu semua. Kalau kita bisa melayani, itu pun sebuah kepercayaan. Kalau kita naik jabatan, itu pun sebuah kepercayaan. Kalau kita bisa memperoleh pekerjaan, itu pun merupakan sebuah kepercayaan. Jadi jangan pernah sia-siakan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan anak-anak muda, kalau kita punya pacar, kekasih, itu pun sebuah kepercayaan. Ya Tuhan percayakan, tapi kalau kemudian engkau macam-macam, Tuhan tidak akan percaya lagi, hati-hati. Kalau kita menikah juga sebuah kepercayaan. Apa artinya semuanya ini? Ini berarti semuanya dalam kehidupan kita sebuah kepercayaan dari Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa menjaga sebaik-baiknya, termasuk gereja Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani, bersekutu di dalamnya. Saat ini memasuki usia yang keberapa? Ke-18 tahun. 18 tahun itu dihitung dari mulai jemaat ini dewasa setelah menjadi pos kebaktian dari GKP Immanuel Karawang pada tanggal 25 Mei 2002. Nah, generasi penerus harus ingat tanggal ini ya. 25 Mei 2002. Bersyukur Teluk Jambe, GKP Teluk Jambe. Kenapa? Karena tanggal ini berbarengan dengan hari lahirnya PGI yang dulu DGI. Dulu Dewan Gereja-Gereja se-Indonesia, sekarang berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang juga lahir pada tanggal 25 Mei 1950. Nah, jadi GKP Jemaat Teluk Jambe ya baru 18 tahun. Karena lahir dari pos kebaktian. Tetapi jangan siapa yang nyangka juga kalau rintisan persekutuan jemaat Tuhan di Teluk Jambe ini sudah ada sejak tahun 1962. Ya, yang ada di dalam asrama ini dulunya tentara-tentara.
ada orang-orang Kristen melakukan persekutuan dan kemudian mereka pada akhirnya nanti setelah berkembang dilayanilah oleh GKP Immanuel Karawang. Jangan lupa sejarah ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku. Nah, apa yang kita jalani sebagai jemaat Tuhan, ini semua merupakan berkat anugerah dan kepercayaan dari Tuhan. Ya harusnya Pak, kita merayakannya dengan penuh sukacita, betul. Tapi karena situasi kondisi yang kita alami saat ini, maka kita harus terpaksa merayakannya di rumah kita masing-masing. Ya, tanpa ada tumpeng, tanpa ada semacam kue yang kita potong sama-sama, tapi kita tetap sukacita merayakannya. Dalam rapat kami dengan panitia Hari Raya Gerejawi kemarin, Pak, apa kita harus siapkan tumpeng kue meskipun hanya di syuting saja? Jadi kemarin panitia ngobrol sama Majelis Jemaat, kita putuskan, udahlah prihatin. Ya. Uang dihambur-hamburkan untuk beli itu, mendingan uang yang untuk perayaan itu dikasihkan ke tim gugus tugas. Gugus tugas supaya apa? Ya, uangnya dipakai untuk membantu mereka yang membutuhkan. Luar biasa. Jadi dalam keadaan prihatin sekalipun, kita masih tetap bersukacita dan bisa berbagi. Nah, kiranya dalam situasi apapun kita tetap bersyukur. Kita tetap menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Bersukacita senantiasa. Dan saya berharap kalau pendeta itu kan ada mutasinya, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Tetapi saya tetap berdoa dan berharap bahwa jemaat Tuhan di Teluk Jambe ini terus menjadi jemaat yang bertumbuh, berkembang. Saat ini gereja masih di asrama, tapi mungkin di waktu-waktu mendatang kita akan punya gereja yang cukup representatif untuk bisa beribadah. Punya gereja sendiri yang lebih katakanlah bagus dari yang sekarang ini. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita tetap yakin, percaya, mengandalkan Dia dalam segala hal. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Jemaat Teluk Jambe, dan senantiasa Tuhan memberkati hidup kita sekalian, baik pribadi, keluarga, dan juga persekutuan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama nyatakan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan nyatakan rasa syukur kita ini berkenaan dengan HUT GKP ke-18, kita akan memberikan persembahan. Dan nas persembahan yang melatar belakangi persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 7a. Firman Tuhan berkata, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan kita akan sambut respon ini dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalagi
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama nyatakan rasa syukur kita melalui doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa Allah Makasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini, saat yang berbahagia bersama jemaatmu di GKP Teluk Jambe, kami menyatakan syukur atas ulang tahun gereja kami. Dan rasa syukur ini akan kami serahkan melalui persembahan yang kami himpun Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini untuk penata layanan dan pelayanan yang ada di jemaat kami khususnya. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Kami serahkan doa persembahan ini kepadamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita bersatu hati dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa menganugerahkan kehidupan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebagai jemaat-Mu kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-18. Penyertaan pimpinan tangan Tuhan senantiasa tak pernah lepas dari kehidupan jemaat-Mu. Dalam rentang sejarah, dalam suka dan duka yang telah dialami, gereja-Mu masih tetap ada dan berdiri saat ini karena kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai dan melingkupi kami. Oleh karena itu kami patut bersyukur. Bahkan saat ini, pada tahun ini, kami harus terpaksa merayakan sukacita ini tidak berkumpul di gereja tetapi kami di rumah masing-masing. Namun itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami. Sebagaimana firman Tuhan yang telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam susah maupun senang, bahkan dalam situasi penderitaan dan keprihatinan karena pandemi virus corona yang merebak saat ini. Biarlah kami juga tetap menyatakan sukacita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan, bahwa sampai usianya yang ke-18 tahun pada saat ini, jemaat-Mu boleh tetap ada, dan bahkan kami tetap katakanlah boleh senantiasa bertumbuh, dan juga boleh bersehati bersama-sama. Tentunya tidak dipungkiri, ada suka dan duka. Ada dinamika-dinamika di mana kami harus berproses di dalamnya. Tapi itulah cara Tuhan mendidik kami, supaya kami terus bertumbuh ke arah kedewasaan iman yang selaras dengan kehendak Kristus Sang Kepala Gereja. Biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam situasi yang kami jumpai, biarlah itu semua tidak menyurutkan niat kami untuk bersekutu. Ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalamnya, kesalahpahaman, ataupun hal-hal apa, biarlah itu semua justru kami pahami secara positif dalam rangka semakin menguatkan dan membangun iman kami, untuk semakin memahami satu dengan yang lain, untuk senantiasa melakukan yang terbaik, dan biarlah kami juga boleh senantiasa mengintrospeksi bahwa dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, mungkin selama ini kami melakukannya hanya berorientasi kepada keakuan diri kami, keegoisan kami. Tapi biarlah Tuhan saat ini kami boleh melihat bahwa apa yang kami lakukan dalam berbagai macam aktivitas kegiatan, itu semua hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan khususnya dalam situasi yang terjadi saat ini, kami pun ditundukkan oleh situasi pandemi virus corona, tapi bukan kemudian kami harus mendewa-dewakan virus corona ini ataupun takut kepadanya, tetapi Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk menegur, mengingatkan kami bahwa dengan kami berdiam diri, kami semua sebagai jemaat-Mu sama di hadapan Tuhan, tidak ada status yang tinggi dan rendah, kaya dan miskin, tapi kami diingatkan untuk tetap bersehati sebagai jemaat-Mu, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara memperhatikan sesama yang menderita. Sehingga biarlah dengan situasi seperti ini pun
boleh semakin mendidik kami untuk lebih bijaksana, untuk lebih arif sebagai gereja, sebagai jemaat-Mu, untuk saling topang menopang dalam keberadaan kami, sekalipun dalam kekurangan, dalam keterbatasan, namun tidak ada alasan bagi kami untuk berdiam diri. Kami bisa melakukan sesuatu, dan kami akan semakin kuat ketika kami saling topang menopang, bergandengan tangan, bersama-sama mengatasi kejadian yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh kami lalui. Biarlah kami senantiasa menaikkan syukur kepadamu dalam segala suasana, dalam segala situasi yang kami hadapi. Berkati gereja-Mu Tuhan, pasca pandemi nanti, mungkin banyak hal yang tidak kami ketahui. Sesuatu masih rahasia di depan sana. Tapi biarlah kami berjalan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu, dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Mungkin saat ini kami ada yang berputus asa karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan mata pencaharian. Namun biarlah kami tetap meyakini bahwa tangan Tuhan tetap bekerja, melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Ada berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan untuk setiap anak-anaknya ketika kami tetap mengandalkan Engkau. Ketika kami tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, Tuhan telah menyediakan bagi setiap anak-anaknya. Biarlah kami meyakini kebenaran itu Tuhan. Demikian juga dengan gereja-Mu akan terus bertumbuh. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi persekutuan jemaat Tuhan. Di hari-hari ke depan, di hari-hari yang kami tidak tahu akan terjadi apa lagi. Biarlah kami tetap meyakini Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami. Di tengah-tengah menghadapi situasi ini berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga persekutuan gereja Indonesia yang juga pada hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga lembaga gereja di Indonesia ini boleh menjadi sebuah wadah yang boleh mempertautkan berbagai macam gereja Protestan yang ada di Indonesia, sehingga melakukan yang terbaik, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah bumi Nusantara ini. Bapa Surgawi, masih banyak Tuhan syafaat yang kami ingin pohonkan. Namun inilah seluruh sembahyang dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengarahkan
Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, baiklah kita akan mengakhiri ibadah syukur kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan dan sebagai pembawa damai kepada sesama. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.